Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kami dari Barisan Nasional Pemuda Madura, DPD Kabupaten Malang. Hari ini kami bertemu dengan Bapak Uslan Bapak Uslan terkait dengan masalah pengaduan yang sudah masuk di Polres Malang. Harapan besar dari pengaduan tersebut ada tindak lanjut yang signifikan berkaitan dengan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat, sumbernya dari masyarakat. Pengaduan itu tertanggal 5 Maret 2025 ditujukan kepada Polres Malang, ini tanda terimanya, terkait dengan masalah pengaduan dugaan tindak pidana. Diterima tanggal 6 Maret 2025. Nomor agenda sekian. Kami tidak bisa menyebutkan secara rinci. Yang jelas pengaduan itu tanggal 6 Maret yang sudah diterimanya 2025, masih baru. Kalau kejadiannya ini agak udah lumayan lama. Dan di tanggal 27 ini beliaunya Pak Uslan ini dipanggil di Polres Malang terkait dengan masalah pengaduan yang tanggal 6 Maret. Ini kami mengharapkan sampai tanggal saat ini masih belum ada tindak lanjut yang signifikan, maka harapan besar apa yang menjadi keluh kesah terkait dengan masalah, ada beberapa poin penting berkaitan dengan masalah pengaduan masyarakat yang ditampung melalui Pak Uslan ini dan siap menjadi narasumber pada saat ini di depan kami DPD BMPM atau Barisan Nasional Pemuda Madura Kabupaten Malang terkait dengan masalah penyerobotan tanah milik Bapak Musdi pernah dilaporkan ke Polsek Gedangan. Yang nomor 2 terkait dengan masalah manipulasi pengangkatan kepala dusun Putat Desa Segaran, penjualan aset desa berupa mobil siaga. Ini gimana? Ini penjualan aset desa berupa mobil siaga, pembelian mobil jenazah desa, terus terkait manipulasi tanah kas sumber Potes Bulon. Ini yang sudah masuk dalam pelaporan atau pengaduan di Polres Malang. Untuk lebih lanjutnya, kami ingin lebih jelas atau lebih paham terkait dengan masalah poin-poin ini ke Bapak Uslan. Yang pertama terkait dengan masalah sejauh mana Bapak menyikapi persoalan dari awal hingga tindak lanjut dari Polres Malang, terutama yang poin pertama terkait penyerobotan tanah milik Bapak Musdi. Enggak. Begini, saya jawab dengan transparan. Ini adalah peristiwa relawan nasionalisme adalah jati diri saya. Jadi masalah penyerobotan tanah milik Bapak Musdi ini, keluarga intinya dari Bapak Musdi tidak terima. Masalah tanahnya tanpa musyawarah, harusnya kan dia menandatangani, tanpa menandatangani untuk pelebaran tanah penyerobotannya itu. Pelebaran tanah itu maksudnya buat jalan di daerah itu di Segaran Kerajaan. Sampai kira-kira kalau yang diketahui Bapak sampai berapa sentimeter atau kalau itu panjangnya sekitar 100. Panjangnya berarti 100 meteran ya. Iya. Kalau lebarnya belum memahami secara Belum, jelas. menurut pengakuan dari Bapak Musdi sekitar 1 meter. 1 meter ya, kurang lebih 1 meter untuk pengakuannya. Terus tindak lanjut dari Polres setelah melakukan melakukan pengaduan dan Sudah disidik oleh Polres. Pak Polres dari pihak Polres penyidik sudah turun dan belum ada komunikasi. Yang intinya hanya memberikan masukan untuk mendatangkan saksi yang punya tanah di sebelahnya, bukan dari keluarga. saksi
Harus yang tanahnya bersebelahan. Iya, gitu. Bukan dari pihak keluarga, ya itulah kesulitannya. Kok dibalik gitu Pak? Nah, ya itu. Kan itu kan ada split, Ya. ada surat-surat tanah yang hak milik yang dari Pak siapa? Musdi itu ada nggak? Itu suratnya ya pasti ada aja. Pasti ada ya. Apa SPPT pengajakan kan ada. Berarti kendalanya itu disarankan untuk mendatangkan saksi dari yang memiliki tanah di sebelahnya, Iya. bukan yang pemiliknya. Itulah. Jadi kan ketakutan yang pihak keluarga yang diajak saksi itu ya seakan mau, tapi kan takut gitu loh. Ini dibuat pelebaran beli atau swadaya masyarakat sih Pak ujung-ujung kalau seperti ini? Katanya kan itu ya nggak paham dulu sebenarnya sudah ada lambe, tapi oleh masalah itu di inspektorat sudah pernah terjadi setelah polsek itu gagal lah, tapi kok terjadi lagi seperti itu. Polsek apa Polres Pak? Waktu itu komunikasi ya kan di tingkat polsek Polsek ya. ya didamaikan lah, Didamaikan antara ya pihak desa dengan pemilik tanah gitu. pemilik tanah ini yang Pak Musdi. Iya. Lah Bapak Musdi sendiri ya paham beliau lah, kecuali yang punya tanah itu menandatangani kan sah-sah saja. Lah kan intinya kan nggak mau menandatangani, karena tidak diajak musyawarah. Keberatan lah Ya, sifatnya keberatan. gitu dari Pak Musdinya, karena tidak diajak musyawarah terkait dengan masalah pengambilan hak yang miliknya beliaunya sendiri. Jadi beliaunya diadukan ke jenengan atau pas Ke saya. Oh, diadukan ke saya. jenengan. Saya. Terus yang mengadukan ke Polres Malang ini jenengan sendiri ya? Ya, beliau Bapak Musdi ada juga. Oke, Hadir. siap. Hadir. Yang nomor 2 terkait dengan masalah manipulasi pengangkatan kepala dusun hutan desa Segaran. Ini manipulasi ini sepertinya berkaitan dengan SK ya. Berkaitan dengan SK ini penting untuk melakukan yang siapa yang punya hak dan kewajiban maka dialah yang bekerja. Tapi saya kurang begitu paham, dan lebih jelasnya mungkin Pak Muslan ini untuk lebih jelas menyampaikan ke awak media, ke media daerah Hukum Pos yang pada hari ini memberikan bantuan secara sukarela untuk menyampaikan kepada publik apa adanya, dan mohon untuk Bapak memberikan penjelasan yang lebih jelas sehingga di dalam pelaporan yang kami terima ini memiliki kejelasan yang detail dan masyarakat paham. Terima kasih. Untuk masalah manipulasi pengangkatan kepala dusun hutan desa Segaran, laporan dari warga waktu musyawarah itu di dusun 22 orang yang hadir antara perangkat, BPD dan masyarakat. Tapi yang pihak namanya Didi itu, Pak Didi itu tidak hadir. Tahu-tahu kerja yang diangkat Pak Didi itu ya. Pak Didi tugas, nah ternyata setelah saya telusuri ada jawaban pasti dan fakta, SK-nya adalah milik istrinya, Anjar gitu loh. Nah, berarti perjuangan saya yang pertama ke kecamatan waktu pencalonan Pak Didi itu menjadi kasum di kecamatan kan ditolak karena dari faktor usia waktu itu dengan ijazah SD sampai kan tahu kelahiran 76 waktu itu nggak bisa kan gitu. Usianya udah melampaui dari target 25 sampai 42 waktu itu. Tapi kan yang gitu. dilantik pada waktu itu kenyataan Didi. Pak Didi. Yang Tapi disumpah terus jabatan. SK-nya. Istrinya. Jadi fakta. ini fakta. Mungkin ini jadi suatu cross check atau jadi pandangan terhadap semua elemen pemerintah desa untuk tidak melakukan suatu hal yang bertentangan dengan dasar-dasar hukum. Ini penting ketika siapapun yang berkaitan dengan masalah ketegasan, siapa yang disumpah, siapa yang dipilih, siapa yang menjadi hak kewajibannya menjadi kepala dusun, khususnya di sini ya, jadi kepala dusun, maka dialah yang berhak untuk dilantik dan di-SK-kan. Ketika yang di-SK-kan itu adalah istrinya, maka suaminya bukan suaminya yang dilantik. Yang bekerja di sini adalah istrinya. Bukan suaminya. Seharusnya ini sesuai dari awal. SK-nya yang punya SK. Siapa yang punya SK? SK-nya istri ini masih memenuhi
syarat atau tidak? Memenuhi. Mungkin ijazahnya diganti milik istrinya. Istrinya kan lebih muda, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini hal yang mungkin sangat jauh dari kota, jauh dari pandangan media, jauh dari pendampingan terkait dengan masalah kontrol sosial, kontrol pemerintahan dan semacamnya ada di wilayah desa yang sangat jauh dari perkotaan. Mungkin dianggap gampang semuanya, tapi kami hadir sebagai media Derap Hukum Pos menyampaikan kepada publik hal yang dianggap sepele itu jangan dijadikan dasar untuk mengangkat yang tidak sewajarnya. Khususnya di kepala dusun, ketika istrinya yang diangkat, maka yang dilantik adalah istrinya, yang bekerja adalah istrinya. Tapi di sini yang terbalik, istrinya yang dijadikan alat sebagai bentuk SK, tapi yang bekerja dan yang dilantik adalah suaminya. Ini sudah tidak memenuhi standar kerja dan tidak memenuhi standar hukum. Yang selanjutnya berkaitan dengan masalah penjualan aset desa berupa mobil siaga, Pak. Ini sangat banyak kasusnya di desa Segaran ya, Pak. Iya. Nah, Kepala Desa Segaran, kami mengharapkan untuk menjadi evaluasi ke depannya. Kami media Derap Hukum Pos tetap akan memantau perkembangan sampai di tingkat pemerintahan atau di Polres, bahkan sampai di Polda. Apa tanggapan dari penegak hukum berkaitan dengan masalah hal-hal yang dianggap sepele, tapi menurut kami ini adalah mencederai hukum secara penuh. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan masalah aset ya, aset desa. Aset desa berupa mobil siaga ini, bagaimana terkait dengan masalah penjualan aset desa ini, Pak?